Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Marina Jati, kelas X3V dengan NPM 2021 435000671. Oke, di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer atau JARKOM mengenai cara membangun jaringan ad hoc pada komputer atau laptop menggunakan WiFi ya, WiFi LAN card dari perangkat masing-masing ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita membangun jaringan tersebut, kita harus memastikan bahwa apakah wireless LAN card kita ini support untuk jaringan ad hoc sendiri, dan kita akan mengeceknya dengan cara masuk ke start, ketikkan CMD, masuk sebagai administrator. Oke, setelah command prompt terbuka, kita di sini bisa mengecek apakah wireless LAN kita support terhadap fitur ad hoc ya, atau mungkin di sini lebih dikenal dengan host network supported ya. Caranya gimana mengeceknya? Pertama kita ketik netsh WLAN show drivers. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah fitur dari hosted network supported itu ada. Nah, ada di sini. Pada bagian host network support ini harus memiliki kategori yes ya. Jika kalau kategori no, itu tidak akan support. Namun di beberapa forum dan di internet, untuk yang kategori no ini itu bisa diubah menjadi yes atau di-enablekan. Namun sejauh yang saya coba selama ini, saya sendiri belum berhasil untuk mengubah dari no ke yes. Jadi untuk perihal permasalahan tersebut mungkin akan dibahas pada lain waktu atau dalam video lain. Oke, setelah kita sudah mengecek support atau tidaknya host network tersebut, sekarang kita tinggal membuat jaringan ad hoc. Pada membuat jaringan ad hoc-nya menggunakan command prompt. Oke, tidak seperti Windows 7 ataupun Windows yang lain ya. Untuk Windows 7 sendiri memiliki native fitur ad hoc, sedangkan Windows 10 dan Windows 11 itu tidak memiliki native fitur ad hoc. Jadi Windows 10 dan Windows 11 itu untuk membangun jaringan ad hoc-nya itu melalui terminal command prompt. Sedangkan untuk Windows 7 sendiri atau Windows 7 sendiri, dia sudah ada fitur native ad hoc-nya. Jadi sehingga jika kita menekan tombol Windows pada keyboard atau tombol start dan kita cari fitur ad hoc pada Windows 7, kalau Windows 7 dia akan tampil fitur setup jaringan ad hoc. Namun untuk Windows 10 dan Windows 11 sendiri tidak ada fitur tersebut atau tidak natif. Namun tidak adanya fitur tersebut pada native feature dari Windows 11 atau 10 bukan berarti jaringan ad hoc sendiri tidak bisa dibangun menggunakan wireless LAN card dari device tersebut. Namun dengan catatan fitur tersebut atau fitur ad hoc tersebut harus support atau WLAN card-nya harus support hosted network supported, ini harus yes ya. Ingat sekali lagi ini merupakan hal yang penting. Oke, kita lanjut saja untuk membuat jaringan ad hoc-nya sendiri. Pertama, kita tekan netsh WLAN set
hosted ID, host network, mode, dan kita aktifkan modenya allow, dan nama dari SSID atau WiFi kita nanti kita berikan nama X3V. Untuk penamaan sendiri bebas ya, masing-masing kreativitas kita sendiri. Dan passwordnya itu kita masukkan 0-nya 8 kali. Untuk SSID dan passwordnya sendiri kalian bisa mengisi bebas ya, lalu tekan enter. Nah, jika sudah begini, fitur hosted networknya itu sudah berhasil dikonfigurasi, SSID sudah dibuat, dan password pun sudah dibuat pula, dan hosted networknya sudah dalam mode set allow. Setelah itu kita harus mengaktifkan service dari hosted network sendiri atau ad hoc itu sendiri dengan cara netsh WLAN start host network. Dan jika sudah tampil notifikasi seperti ini, the host network started, berarti fitur ad hoc sendiri itu sudah berjalan. Oke, setelah kita buat jaringan ad hoc tadi pada PC, sekarang kita akan melanjutkannya ke device lainnya untuk mengecek apakah jaringan ad hoc yang kita buat tadi SSID-nya sudah terbaca atau belum. Dengan cara kita masuk ke setting, connection, WiFi, dan akan scan. Dari ini sudah ada ya, Jarcom X3V atau X3V Jarcom. Nah, di sini Jarcom X3V ini memiliki notifikasi bahwa dia tidak bisa menerima IP address. Kenapa? Karena di jaringan di jaringan yang tadi kita buat, di jaringan hub tadi kita belum men-setting fitur-fitur yang lain ya, seperti fitur DHCP-nya, fitur IP-nya, dan lain-lain. Maka dari itu kita tidak serta-merta bisa masuk ke koneksi jaringan ini karena memang belum disetting untuk IP DHCP-nya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pengaturan settingan DHCP pada laptop ya. Baik, setelah kita periksa tadi ya pada perangkat device yang saya gunakan tadi di smartphone Android, itu masih belum bisa connect ya, dan belum bisa mendapatkan IP. Namun dia sudah bisa terbaca dan sudah bisa dimasukkan password. Oke, di sini kita akan cek untuk informasi dari jaringan ad hoc yang kita buat tadi dengan cara ketik ifconfig, ada command prompt. Oke, dan di sini kita bisa lihat bahwa Ethernet 4 ya. Ethernet 12. Ada Ethernet 12. Oke, di sini kita lihat pada Ethernet 12 ini belum mendapatkan IP apa-apa ya. Ini masih IP default atau IP acak dari komputer ya. Untuk lebih spesifiknya lagi kita bisa memeriksa pada control panel. Kita masuk ke control panel. Network and Internet, view network status, change update setting, dan Anda bisa melihat ya, ini adalah Microsoft Host Network Virtual ya. Ini adalah jaringan ad hoc yang tadi kita sudah buat. Di sini kita masuk ke kanan, properties, masuk ke IP versi 4, properties. Nah, di sini masih default ya, masih DHCP. Namun di sini kita harus setting static
secara manual. Kita bisa setting statik ataupun kita bisa mendapatkan IP shared internet dari perangkat lain ya. Maksudnya gimana? Seperti ini. Jadi kita ingin ad hoc jaringan kita ini terhubung ke internet ya. Dengan kata lain, semua perangkat yang terhubung ke jaringan ad hoc yang kita buat tadi sudah bisa melakukan koneksi ke internet ya. Oke, caranya gimana? Pertama, saya akan nyalakan WiFi saya dulu, saya enable. Oke, di sini akan saya koneksikan dulu WiFi saya ke jaringan internet. Oke, sudah connect secara otomatis ya, karena automatically connect ya ke WiFi atau wireless router di rumah ya. Oke, di sini sudah connect. Kita tes. Oke, ping pada Google sudah berhasil lah. Berarti ini sudah connect ke internet. Kita balik ke control panel. Kita setting atau klik kanan properties pada adapter yang terkoneksi ke internet. Klik properties, sharing, lalu allow ada network to connection through computer internet. Kita pilih koneksinya. Jangan lupa ya, ini kita namanya adalah LAN 12. Oke, pilih LAN 12 atau local area connection 12 ya. Oke. Dan di sini sudah statusnya sudah shared. Oke, kita periksa lagi IP address-nya. IP config. Dan ini sudah terkoneksi ya. Wireless LAN 12 sudah menciptakan IP-nya sendiri. Dan ini adalah IP yang terbentuk dari shared connection yang secara otomatis ya dibentuk oleh Windows atau sistemnya ya. IP defaultnya adalah 192.168.137.1. Oke, dan ini IP ini akan dijadikan IP gateway oleh device lain ketika pada saat koneksi ke jaringan ad hoc. Oke, tidak seperti yang tadi sebelumnya ya, yang IP-nya itu tidak ada, ya wireless local area connection nomor 12 tadi tidak ada dan sekarang sudah terkoneksi ke internet. Oke, dengan begini kita sudah bisa masuk ke jaringan ad hoc melalui device lain dan sudah terhubung ke internet. Oke, lalu kita akan mengujinya ke device lain. Oke, setelah mengatur IP dan koneksi pada jaringan ad hoc, kita kembali lagi ke device lain ya. Di sini saya masih menggunakan handphone Android ya, karena keterbatasan perangkat yang saya gunakan, jadinya saya hanya menggunakan handphone saja ya. Oke, untuk mengetes kembali jaringan ad hoc yang kita buat tadi, kita masuk ke setting, connection, WiFi, dan kita nyalakan WiFi-nya. Dan sekarang, nah, oke, sekarang Jarcom sudah terkoneksi dengan baik. Dan kita bisa lihat di sini IP-nya berapa, apakah dia kelasnya sama dengan IP pada ad hoc tadi atau local area connection 12. Dan IP-nya adalah 192.168.137.133 dan ini sudah sekelas dengan IP local area connection 12 atau ad hoc yang tadi kita buat. Oke, di sini kita coba untuk koneksi internetnya apakah sudah terhubung dengan baik. Mungkin kita akan bisa melakukan speed test.
Oke, sudah terhubung ya ke koneksi internetnya. Uh, ini downloadnya mencapai 10 mega ya. Oke, kita lihat uploadnya berapa. Oh, uploadnya ini 1:1 untuk koneksinya. Oke, untuk speed testnya sudah cukup, dan sekarang kita masuk ke YouTube untuk tes jaringannya ya. Oke, di sini saya mungkin akan membuka satu video ya. Oke, apakah berjalan dengan baik? Oke, koneksi sudah lancar ya. Oke, berarti untuk SSID X3 Jarcom yang telah kita setting tadi, atau jaringan ad hoc yang telah kita setting tadi itu sudah berhasil ya, baik untuk baik berselancar di internet menggunakan YouTube dan lain-lainnya, dan ini sudah mendapatkan IP dari uh, jaringan ad hoc tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial saja ya. Cukup sekian mungkin ya dari tutorial saya. uh, Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.